Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila hadrati jami'i ahwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal syuhada'i wal salihin wal sahabati wal tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wa jami'il malaikati al-muqarrabin. Susan Allah Syabdul Qadir Al-Silani Wali Sama Sunan Fatah Wal Syah Ahmad Mutamakin Barang Kudus. Assalamualaikum Abdussalam Ahmad Janji Mutadi wa ila hadrati Mujahiyana wa ila hadrati walidika Mutahhar Rabbi Rahim Hamdan wa Tahir ومسيّد ومسلم كالجامع ينبغي إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب الإمام جلال الدين السيوطي والإمام جلال الدين المحلي والشهوة بالزميلي كيس مصطفى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Alhamdulillah. Kabari sehat sedanten nggih. Muga-muga sedanten sehat. Kita semuanya kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an. Amin amin ya rabbal alamin. Dan napa niki plafon nggih. Terus sing jarine ambrol niku. Insyaallah. Semoga cepat mari nggih, cepat mari. Baik, pagi hari ini kita melanjutkan surah Yasin ayat 13. Tidak tahu nanti sampai ayat berapa, tapi planning kita 27, tapi kita full itu satu halaman mas. Kita buatan nyanda. Yang penting ditulis dulu ayat 13, nanti selesainya sampai mana, nanti lihat di akhir. Pembahasan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu Jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah, kemarin ayat 1 sampai 12 kita sudah mengupas bagaimana perlawanan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Mekah terhadap dakwahnya Rasulullah. Nanti kita akan belajar bahwa dakwah dimanapun modelnya begitu. Maksudnya modelnya begitu, mau zaman Nabi, sebelum Nabi hingga sekarang, orang nentang itu pasti ada. Cuma nentangnya ada yang soft, tapi juga ada yang keras. Lah Kanjeng Nabi sebagai seorang Rasul diberi tasjid, diberi motivasi bahwa Muhammad, kamu diperlakukan seperti itu tidak hanya kamu saja. Nabi-nabi sebelumnya juga diperlakukan seperti itu. Nah, pagi hari ini kita akan membahas satu wilayah, satu penduduk di mana ini Kanjeng Nabi disuruh menyampaikan kepada orang-orang kafir Mekah bahwa Kanjeng Nabi disuruh membuat perumpamaan bahwa dulu itu pernah ada satu kaum yang kemudian dibinasakan oleh Allah karena melakukan perlawanan, melakukan penolakan terhadap dakwah Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita juga akan bicara secara sejarah kenapa kok Eropa banyak Nasraninya. Padahal secara prinsip agama Nasrani
itu lahir di Baitul Maqdis. Nabi Isa alaihissalam itu muncul dari sana. Kok kemudian malah secara kita tengok sekarang, kenapa kok Kristen itu lebih banyak di Eropa? Itu ada sejarahnya. Bahkan sebagai pusat ibaratnya kiblatnya sekarang ada di Vatikan di Italia. Lah kok bisa sampai sana? Itu mungkin mirip-mirip pertanyaan sama kayak kita, tapi bedanya ini beda. Kita ini tempatnya jauh banget. Kita ini jauh banget dari Makkah, tetapi penduduknya paling banyak dalam skala jumlah sebagai seorang muslim di dunia ini. Negara kita. Nah, Surah Yasin ayat 13, nanti kita akan belajar bagaimana satu wilayah itu, yang wilayah itu dulu menjadi salah satu wilayah pusatnya Kekaisaran Romawi. Kita tahu Romawi itu kiblatnya kemana? Ke Eropa. Nabi Isa ada itu ketika Romawi sedang berkuasa. Dan nanti kita akan membahas bagaimana Al-Quran memberi pelajaran kepada kita. Kanjeng Nabi ditampakkan bahwa perlawanan dalam dakwah itu pasti ada. Nah, tinggal nanti kita lihat di ayat 13 ke bawah, seperti apa gambaran-gambaran yang digambarkan oleh Al-Quran, bagaimana dakwah, bagaimana lokasi yang dulu pernah dihancurkan oleh Allah karena perlawanan mereka penduduknya terhadap seruan Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita baca ayatnya dulu, nggih. Ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semoga semuanya selalu sehat, nggih, sehat. Sehat niku larang. Larang saya kula niki lati ngantuk. Ilmu wau nembe jam 1:30. Nyemak lari-lari. Biasane nak Jumat malam Sabtu niku wansine tes tahfidz mingguan. Sampai jam 1:30, terus budal kare Cak Umar jam 3 nih loh. Riep-riep. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'ahal mursalun. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا. Ini kalau kita kan bacaannya panjang, tapi kalau kita waqaf cuma satu alif, tapi kalau wasol maka bacaannya bisa 6 harokat atau 3 alif. Faqalu inna ilaikum mursalun. Qalu ma antum illa basharun mithluna وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. Nanti jenengan akan belajar, kita bersama belajar sing ayat 14 inna ilaikum mursalun, tapi sing ayat 16 inna ilaikum lamursalun, ada lamnya. Itu ada maknanya. Inna ilaikum mursalun, yang 16 inna ilaikum lamursalun, ada lamnya. Itu kalau dalam ilmu balaghah kita belajar bahwa mereka ini bisa dijelasin tidak menyambut. Ada penolakan. Lam yang ayat 16 itu taukid, penekanan. Iki lo, Rasulku tak kirim.
Dan itu memberi penekanan bahwa aku itu tidak ngirim mau pisan, tapi lebih dari satu, seorang utusan. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. Baca Quran itu ada namanya muwazanah. Muwazanah itu timbangan tentang stabilitas membaca. Jadi kalau pas ikhfa, idgham, pas gunnah, iqlab itu harus konstan. Konstan itu sekian detik ya, yang lain harus sekian detik. Secara tidak langsung itu membuat irama. Atau ngeten niki wau. Contoh akhir. Dipun diwau kula maos, musrifun nggih. Wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a. Jadi antara yas'a dengan rajului itu harus sama. Karena hanya satu alif, bukan rajului. Kan niku nggih salah. Rajului yas'a. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Sama. Ya, jenengan pas baca Fatihah harus timbangannya sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Jangan alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Ini mboten bareng. Itu dari ayat 1 sampai ayat 7 sama. Sama kayak kecepatan orang khataman Quran. Kali mboten khataman Quran biasanya cepet lah, tapi sementing konstan mboten napa-napa. Nandian bandingno dawa karo qori sing dilagu-lagu yo itu yang penting konstan juga. Wa ma ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un أأتخذ من دونه آلية إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون Inni idan lafi dhalalin mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila adkhulil jannah. Qala ya laita qawmi ya'lamun. Bima ghafarani rabbi waj'alani minal mukramin. Shadaqallahul azim. Ini saya baca dulu, kalau tidak ngejar berarti besok langsung baca kitabnya, tidak perlu baca Qurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lan dadekno sapa sira Muhammad ai ijal tegese dadekno sira Muhammad lahum kedue iki kaum masalan ing contoh ing gambaran utawi masalan maf'ulu awalin iku dadi maf'ul awal ashabil qaryati ing pira-pira penduduk desa
utawi ashabal qarya iku maf'ulu sanin maf'ul kaping pindho. Dadi nahwu niku ana fi'il, ana fa'il, ana maf'ul bih. Maf'ul bih niku walaupun fi'ile cuma siji saged lebih dari satu. Iku wadrib lahum masalan ashabal qarya. Iku masalan dadi maf'ul awal, napa niki namine ashabal qaryah dadi maf'ul kedua. Niku boleh dalam ilmu nahwu niku. Antokia nyatane kota Antokia. Nah, yang kita bahas, yang tadi saya gambarkan, ini Kanjeng Nabi disuruh memberi contoh kepada orang-orang kafir Mekah tentang satu penduduk, yaitu kota Antokia. Para ulama ketika menjelaskan Antokia, itu adalah wilayah yang menjadi salah satu pusat sentralnya Kekaisaran Romawi. Kita tahu era Nabi Isa itu saat itu kita tahu di Baitul Maqdis, di Suriah, Turki itu penguasaan wilayah Kekaisaran Romawi. Bahkan tidak hanya zaman Nabi Isa, sampai Kanjeng Nabi Muhammad setelah 600 tahun, saat itu Kanjeng Nabi pas masih muda dagang ke Syam, itu juga kekuasaan masih dipegang oleh Romawi. Kita tahu dalam sejarahnya zaman Kanjeng Nabi ada dua kekaisaran besar saat itu, yaitu Romawi dan Persia. Nah, ternyata yang berkuasa zaman Nabi Isa sampai zaman Nabi Muhammad masih tetap kekaisaran Romawi. Nah, Antokia ini ada mengatakan ini wilayah Suriah, ada mengatakan ini adalah wilayah Turki sekarang. Kan kita tahu Turki sama Suriah berbatasan. Nah, ini kalau bisa dikatakan ini peradaban Islam yang tidak jauh-jauh dari itu, wilayah sekitar itu. Mesir, Suriah, Palestina, Lebanon, Turki, termasuk kalau Turki yang perkembangan bukan di era Kanjeng Nabi tetapi perkembangan setelahnya, dan tentunya termasuk Mesir, Yaman, kemudian Saudi Arabia itu sendiri. Kalau negara-negara yang ada di sekitar Teluk sekarang ya zaman dulu ya masih gurun, Qatar kan tidak ada, kita bicara tentang sejarah Islam di situ. Dubai tidak ada. Jadi ya sejarahnya itu yang dekat dengan Madinah itu ya Yordan, Palestina. Kalau jenengan dari Madinah ke Yordan kan sebenarnya sudah dekat. Dan wilayah Saudi itu, saya pernah pas ke Palestina naik pesawat lewat Jeddah menuju Yordan, sebelahan sama orang Saudi. Dia mau kemana, saya tanya. Saya mau pulang ke tempat saya. Lah kok ke Yordan? Iya, karena saya lebih dekat, bandaranya itu lebih dekat ke tempat saya daripada saya harus naik darat gitu. Nah, umpama turun di bandara yang dekat wilayahnya Saudi sana. Ya ke Yordan, habis itu tinggal nyebrang ke tempatnya. Jadi Saudi itu di antara negara Timur Tengah yang secara daratan wilayah paling luas, yang kemudian selanjutnya adalah kalau kita bicara negara Timur Tengah ya Iran. Luas secara daratan kita kalah Pak, ukuran dengan Saudi. Tapi kalau luas wilayah, luas kita karena kita kan kepulauan. Tapi kalau daratannya luas Saudi dengan kita Pak, daratannya. Tapi karena kita kepulauan. Baik, Antokia ini daerah sana. Idja'ah semangsane nekani ha ing iki ahlal qaryah ila akhiri tumko marang iki akhir iki idja badalun iku dadi badal istimalin, nyatane dadi badal istimal min ashabil qaryati, nyatane saking pira-pira penduduk Antokia. Al mursaluna sapa pira-pira utusan. Ini Imam Jalaluddin Asyuyuti lebih bersepakat bahwa Muhammad sampaikan kepada mereka tentang contoh satu wilayah di mana para rasul telah diutus oleh Allah kepada mereka. Lah utusan ini siapa? Imam Jalaluddin lebih memilih rusulu Isa, tegese piro-piro utusane Nabi Isa.
Jadi kalau di tafsir Munir dijelaskan Nabi Isa itu mengutus muridnya, namanya kalau di sini disebutkan Yuhina. Yuhina itu berarti ya bahasa Yunanina ya Yohanes itu. Wa bulus niki Paulus nih kalau bahasa yang kita sering dengar itu Paulus itu adalah di antara murid Nabi Isa yang dikirim untuk berdakwah ke Antioquia. Nah ini areanya area apa? Area Romawi, orang-orang Eropa, dan para ulama menjelaskan itulah ajaran agama Nasrani disebarkan tidak hanya ke orang Bani Israel tapi sudah non Bani Israel. Nah yang dikirim siapa oleh Nabi Isa? Yaitu muridnya. Yaitu kalau di sini di tafsir Munir Yuhina sama Bulus. Bulus ini ya berarti kalau bahasa yang sudah kita dengar, sering kita dengar itu Paulus sama Yohanes. Ini murid dari Nabi Isa alaihissalam. Kan kita tahu kalau tengok kita debatable lah kalau murid Nabi Isa yang dominan itu kan ada 12 menyebar ke semua titik. Muridnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian sampaikan kepada mereka Muhammad bahwa sudah datang kepada satu kaum di Antioquia utusanku. Rusulu Isa tegese piro-piro utusannya Nabi Isa. Tapi sebagian ulama tafsir mengatakan ini tidak ada kaitannya dengan murid Nabi Isa, tapi memang ada rasul lain yang diutus oleh Allah di tempat itu. Kita akan tahu para ulama ketika menjelaskan jumlah rasul itu ada mengatakan jumlahnya 300. Yang kita ketahui hanya 25. Kalau Nabi ribuan di Quran, beberapa disebut di tafsir, beberapa disebut. Ada yang mengatakan di sini yang ketiga nanti yang diutus adalah Sam'un itu yang dengan film Samson nih kok. Lah niki Sam'un ini adalah seorang rasul. Ada yang mengatakan itu murid Nabi Isa, tapi ada yang mengatakan enggak, itu rasul sendiri yang diutus oleh Allah yang kita tidak tahu jumlahnya. Kita tahu kan hanya 25. Dan itu semua disebutkan di dalam Al-Quran. Baik, sudah aku utus kepada kaum Antioquia. Id arsalna semangsane ngutus sapa ingsun Allah ilaihim marang iki ahlal qaryah isnaini ing wong loro. Maksudnya Gusti Allah ngutus dua utusan, yaitu tadi kalau di tafsir Munir disebut jeneng Arab angel Yuhina sama Bulus, yaitu kalau bahasa kita ya yang sering kita dengar adalah Yohanes sama Paulus. Insyaallah. Ya mungkin. Kenapa orang ada yang menyebut menolak bukan ini? Karena menurut versi sebagian sejarah Islam yang namanya Paulus sama Yohanes ini dianggap melenceng dari ajarannya Nabi Isa alaihis salam. Seperti itu. Makanya kenapa ada ulama tafsir yang tidak sepakat menyebut nama itu. Gitu. Quran itu ngeten. Nyebut sejarahnya itu kan tidak panjang-panjang. Bahkan tidak disebut namanya, tidak disebut wilayahnya. Maka Nabi Muhammad dulu kenapa dikritik? Kita bicara kajian ya. Kenapa dulu Nabi Muhammad dikritik? Bahwa Quran itu buatan Nabi Muhammad. Karena di Quran itu menyebut sejarah-sejarah agama lain yang sudah dulu sebelum Islam, yaitu entah itu ada di dalam Taurat ataupun di dalam Injil. Makanya Nabi dikritik, Muhammad itu cerita iki toko iki sering dungu toko pendeta-pendeta, toko sahabat-sahabat yang mu'alaf kemudian dulu merupakan tokoh-tokoh sentral di agama lain. Contoh sahabat Salman Al-Farisi, bapak itu seorang pendeta. Salman Al-Farisi itu ilmuwan, seorang ibaratnya tokoh agama dari agama yang dianut oleh ayahnya. Salman Al-Farisi itu masuk Islam karena logis orangnya. Aku ning kitab suciku jari ono nabi akhir zaman, ditonton diwaca ciri-cirine. Kok moroe ning Yasrib di kota Madinah diparani.
Ciri-ciri ini disebut Rasul akhir zaman itu gak nompo sedekah, gak nompo zakat. Dipraktekno karo Salman Al Farisi. Ciri berikutnya ada tanda lahir di belakang punggungnya. Dicek karo Salman Al Farisi, baru nyata Salman Al Farisi baru kemudian syahadat. Dan beliau itu berminggu-minggu di Medina untuk memperhatikan gerak-gerik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada sahabat-sahabat yang masuk Islamnya model begitu tuh ada. Ada yang karena tersentuh bacaan ayat suci Al-Quran, kayak Sayyidina Umar bin Khattab. Makanya Kanjeng Nabi itu kena kritik lumayan banyak ketika bicara tentang Kanjeng Nabi menyampaikan satu ayat, dua ayat, itu dikritik. Muhammad itu urut teko ndi? Iku teko ndungu teko pendeta iki. Lah Pak, kemudian kan Nabi Muhammad dijelaskan Nabi Muhammad niku ummi. Nabi Muhammad itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Ya memang namanya mukjizat. Ono wong gak iso maca, gak iso nulis, pintere Masya Allah. Nah, kitab suci yang kita baca itu Pak, diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah yang nerima tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Kanjeng Nabi itu pernah satu momen lagi ngirimi surat ke raja-raja ketika sudah di Madinah untuk berdakwah. Itu sama Sayyidina Ali itu Kanjeng Nabi itu tanya, mana Ali, saya harus nyetempel di mana? Kalau dulu bahasanya tidak tanda tangan, khotam itu Pak. Aki Kanjeng Nabi itu terus jadi stempel Pak. Khotam namanya. Ali, aku ini nyetempel ning endi. Karena Kanjeng Nabi memang tidak bisa baca Pak. Tapi bagi kita kan aneh, wong iso gak maca kok pinter kan gitu toh. Nah itulah, makanya itu menjadi secara tidak langsung meruntuhkan bahwa itu dibuat sama Kanjeng Nabi. Loh, Kanjeng Nabi tidak punya guru kok. Coba kalau Kanjeng Nabi ini normal, belajar ke ustadz ini, belajar ke ulama ini, belajar ke rahib ini, itu malah meruntuhkan kemukjizatannya, kemukjizatan Al-Quran. Ya memang disetting karo Gusti Allah kayak ngono, disetting kayak gitu. Jadi kadang ya, nopo nggih, bisa jangan bayangkanlah kayak apa Kanjeng Nabi dianggap gila, Kanjeng Nabi dianggap tukang sihir, Kanjeng Nabi dianggap dukun. Karena di Quran kadang menyebut peristiwa yang akan datang. Tapi Kanjeng Nabi dianggap dukun karena Kanjeng Nabi menceritakan kisah sebelumnya yang Kanjeng Nabi belum lahir. Kira-kira nak zaman saiki ono wong ngono kan tetep jangan ngarani gendeng ngono kan? Iya kan? Umpama itu, umpama. Pasti dia bilang gendeng ngomong apa gak jelas. Tantangan sosial dalam berdakwah, ya Kanjeng Nabi seperti itu. Sampai Kanjeng Nabi dikon nyeritakno kali Gusti Allah. Sampai iku ana siji penduduk wis tak kirim utusan 2 orang, kemudian apa? Ya Allah. Fa'azzazna mongko nguatno sapa iki ingsun Allah bitahfifi utahi lafal fa'azzazna bitahfifi kelawan maca enteng, ana sing maca fa'azzazna, ana sing maca fa'azzazna. Dadi gak nganggo tasdid. Wa tasdid lan tasdid. Ai kuwaina tegese nguatno sapa ingsun Allah al-isnain ing wong loro bisa lisin kelawan wong sing nomor 3. Maka tadi disebutkan ada Yuliha, ada Bulus, kemudian yang ketiga Sam'un diutus oleh Allah berikutnya. Ini kalau Imam Jalaluddin Asyuyuti memilih pendapat bahwa ini adalah santri-santrinya Nabi Isa. Nabi Isa itu punya pengikut yang luar biasa, di Quran disebut dengan Hawariyun. Oke? Nabi Isa itu kalau kita Kanjeng Nabi disebut dengan Ashabu Rasulillah, sahabat. Nah Nabi Isa disebut dengan Hawariyun. Ini murid-muridnya Nabi Isa yang sebagian ulama mengatakan jumlahnya ada 12 yang menyebarkan ajaran Nasrani ke seluruh penjuru wilayah selain di wilayah Palestina. Kalau jenengan lihat secara geografis, dari Palestina menuju Eropa kan tinggal nyebrangnya Turki toh. Ya sudah langsung nyebar. Maka kenapa di sana banyak? Karena setelah murid-muridnya Nabi Isa berdakwah,
di Romawi, maka secara otomatis kalau lembaga negara itu kena, Pak, rakyatnya ya dengan mudah mengikuti. Maka kenapa dakwah itu harus juga menyasar para pejabat? Para wali songo dulu juga sama, dakwah kadang menyasar ke keluarga terdekat ke istana. Maka kemudian lebih mudah untuk diterima. Dengan kekuasaan itu mau positif atau negatif, semua terasa lebih mudah. Konsep dakwah seperti itu. Maka kenapa kok menyebar Eropa itu agama Nasrani paling banyak? Ya karena saat itu setelah sekian ratus tahun agama Nasrani itu menjadi agama negara. Sama kayak sekarang kita bicara Islam juga sama. Bicara madhab juga sama. Kalau madhab itu dipakai oleh satu negara, maka penyebarannya akan cepat, Pak. Itu sudah otomatis. Dimanapun, kekuasaan manapun, kalau itu beriringan dengan kekuasaan, entah itu madhab, entah itu agama, maka akan cepat. Karena dia yang punya stempel. Gak oleh disupport dana. Kayak bacaan kita ini, bacaan Quran kita, riwayat Imam Asim, Imam Hafiz ini. Kenapa paling banyak mayoritas di dunia pakai bacaan itu? Ya karena penyebarannya, kalau sekarang, penyebarannya dulu Turki Utsmani pakai itu. Apa nama sekarang negara Saudi yang kita datang ke sana, kemudian dikasih Quran, apa semua negara, mayoritas ya megang itu, Pak. Sama. Makanya dulu murid-muridnya Nabi Isa, itu juga sama. Kenapa kok Eropa agamanya Nasrani mayoritas? Ya karena murid-muridnya Nabi Isa berdakwahnya berhasil sampai ke dalam titik kekuasaan, kemudian menyebar. Lah kalau kita tengok Amerika Latin kan bukan karena itu, karena dibawa oleh penjajah kan, Eropa dibawa ke Amerika Latin, kemudian banyak agamanya yang Argentina apa itu karena dari Eropa. Spanyol yang bawa, apa namanya kan, gitu, Inggris yang bawa, sehingga agamanya seperti itu. Ya sama kayak kita, Pak, yang kemudian masuk ke sini adalah ada yang berpendapat itu adalah pedagang dari Gujarat, dari apa, kemudian membawa agama Islam masuk ke sini. Ada yang memang diutus oleh kalau kita ikut pendapat yang utus adalah di era Turki Utsmani, diutus ke sini, sama, Pak. Malah ini paling gampang untuk merubah tatanan masyarakat. Kalau kita bicara tatanan sosial, tidak ada jalur lain yang paling cepat itu lewat kekuasaan. Ya, buatan usaha lah. Ndoli ngenteni pirang puluh tahun untuk bisa ditutup. Ketika pemimpinnya komitmen, ulamanya komitmen, ya tutup, Pak. Nak wali kotai, gubernurnya gak dukung, ya buatan tutup. Karena cita-cita jenengan seandainya ditakdir oleh Allah punya anak yang menjadi pejabat, modal pertama harus diiringi, diimbangi dengan ilmu agama. Biar apa? Biar ketika menjadi pejabat, dia tetap bahwa dia itu pernah belajar agama dan dia tahu mana benar, mana salah. Maka sekarang pondok-pondok, tren sekarang, Wak, orang kota itu kan sekarang lebih nyaman mondokin anaknya. Tren sekarang ini dengan nyen cek tak, cuma uang kota niki kan golek sing panggonane genah, ono kasure, ruangannya bersih. Nah, uang kota kan ngoten. Sekarang pondok-pondok sudah memfasilitasi seperti itu. Pesantrennya, pemahaman kitab kuningnya tidak dalam, Pak, tapi cukup menjadi bekal bahwa dia di masyarakat dia berperilaku baik. Lulus pondok, lulus SMA, langsung jurusannya kedokteran, masuk di Akpol, masuk di Akmil, masuk di apa. Tapi basically dia punya dasar itu keren. Dan sekarang kalau pondok kiai kula teng Kudus niku, santri-santrinya didorong ke kampus negeri, tapi penghafal Quran semua. Hafal Quran, kan pengen di TS, UNER, ITB, semua diarahkan ke kampus negeri. Kata beliau ketika kami bertanya, kenapa kok diarahkan ke kampus negeri?
biar di kampus-kampus negeri itu ada yang mewarnai para santri. Lalu nak santri terus Timur Tengah kabeh kan nggih menjadi teknokrat, menjadi apa ketika dia basicnya punya dasar agama ya luar biasa. Nanti jangan kaget 20 tahun ke depan dokter hafal Quran, tentara hafal Quran. Jangan kaget karena buah munculnya kan nanti 20 tahun ke depan. Enggak sekarang menjadi manajer, menjadi direktur di BUMN ternyata hafal Quran, alumni pondok iki. Sekarang kota trennya itu orang tua milih pondok. Bahkan yang bapaknya nggak pesantren karena lihat bahwa di pondok itu diawasi 24 jam, mereka memilih itu. Mantap. Baik, saya lanjutkan. Faqalu mongko padha ngucap sapa iki. Faqalu mongko padha ngucap sapa ahlul qaryah. Inna satemene kita ilaikum marang sira kabeh mursiluna mursaluna iku wong kang den utus kabeh. Kalau apa yang disampaikan oleh mereka? Kami ini datang kepada kalian hanya sebagai seorang utusan untuk berdakwah. Apa jawaban penduduk Antioquia? Kalau pada ngucap sapa iki penduduk Antioquia, ma'antum ora ana tawi sira kabeh iku basarun minangka menungso mislana kang padane kita. Apa coba alasan mereka? Sampai niku lho padha mbek awake dhewe padha mangani, padha nikahi, padha duwe nafsune, lapo ndak wayah awake dhewe. Jadi orang dulu itu, ini kan prinsip kita, Pak. Sopo kon anake sapa? Nuturi aku. Dulu Antioquia itu ngomong, "Ma antum illa basyarum mislana." Kalian yang datang ke sini berdakwah kepada kami, kalian itu sama kayak kami, manusia. Ya karepe kon ngirim malaikat. Lah gimana kita ini manusia kan belajarnya kepada manusia. Maka Kanjeng Nabi kenapa disebut dengan uswatun hasanah? Teladan yang baik. Mboten mungkin menungso kok dikirim utusan malaikat, malaikat gak mangan. Malaikat gak turu, gak nikah, gak duwe nafsu. Lah kita disuruh belajar bagaimana? Lah orang-orang dulu kalau sudah buta, mereka itu kemudian mengatakan, "Ma antum illa basyarum mislana." Kon niku lho padha mbek awake dhewe. Lah apa tek dakwah. Lho Pak, amin saya zaman saiki. Dudu anake sapa-sapa, dudu anak pejabat, dudu anak kiai, moro-moro ngajak jenengan. Ya jenengan tonton iku sapa? Itu naluri manusia kan? Lah penduduk Antioquia dulu begitu, ma antum illa basyarum mislana. Coba. Ma anzala wa ma anzala lan ora nurunna sapa Ar-Rahman zat kang welas asih min syai'in nyatane saking suci-wiji in antum ora ana tawi sira kabeh ma antum illa takdibuna iku padha ngorohna sapa sira kabeh. Kalian itu bohong. Lah wong ndak ada apa-apa kok kalian tiba-tiba dakwah. Ini santrinya Nabi Isa itu datang dari satu wilayah yang lain ke tempat yang berbeda. Kalau ada penolakan wajar enggak? Sangat wajar. Mulai kita ini Pak, saya sangat setuju, sampai sekarang sangat sepakat ketika ada pesantren, ada kampus, ada organisasi yang mengirim dai-dai di pelosok daerah. Di cover betul. Keberangkatannya dibiayai, di sana disupport, kebutuhannya apa disupport. Mama di Papua, dikirim di Kalimantan yang pedalaman. Lalu saya kalau diceritain, saya kebetulan belum pernah ke luar Jawa itu, belum pernah. Diceritain salah satu teman gitu ya, ya lebih sepuh daripada apa namanya di Kalimantan itu jalan setengah hari baru ketemu satu perkampungan. Oh, itu bener-bener dakwah temen nih Pak. Kota enak Pak, kayak budal, tuh menggok ngelak marang perindo Maret. Oh enak pun. Ya Allah Gusti. Makanya ya Allah di daerah-daerah itu Pak, guru ngaji, guru nompo, orang ono bisa haro itu dah ono. Dikasih apa namanya bulanan itu dah ada. Di daerah itu Pak, nggak kayak di kota.
di daerah itu. Kita masih dibilang di Jawa ini, enggak bilang di luar Jawa. Di Jawa itu kalau di kampung-kampung, orang ngopeni musola, ngopeni masjid, ya wis ngopeni. Orang ono terus ono salah satu tiang sodok sugih wis sampean tak wehi tiap bulan. Mboten wonten. Ya ngramut ngimami 5 waktu, ya kadang ngaji ibu-ibu. Masya Allah, ya, jadi awake dhewe iki Pak sing dikeki keluwihan rezeki wis saestu. Awake dhewe iso dakwah lewat dhuwit ya dhuwit, lewat ilmu ya ilmu. Ngoten. Jadi nek kepen dadi umat Kanjeng Nabi kan Kanjeng Nabi dakwah ya dakwah saiso-isone. Padha ngucap sapa iki ahli Qur'an Rabbuna utawi pangeran kita. Ya alamu iku weruh sapa iki Rabb. Aijarin iku tegese lumaku majroko sami kelawan lumakune sumpah wazidalan den tambahi apa atakidu muwatno bi kelawan iki bi kelawan ilafal lamur salun wabila milan kelawan lama alama ing atase lafal qablau kang ing dalem sadurung iki ma li ziyadatil ingkari krana tambahi ingkar fi inna ing dalem sak temene ingsun ilaikum marang sira kabeh lamur saluna iku yukti padha den utus kabeh. Kami ini tidak ada lain kecuali kami diutus. Ini tadi yang saya sampaikan, lamnya ada tambahan, lamur salun, kalau yang depan tidak ada lamnya. Kami ini hanya diutus. Wa ma alaina lan ora ana tawi kita iku ilal balag angin pestine wong kang nekakno al mubinu kang pertelo. Ilal balagu angin nekakno al mubinu kang pertelo. Ayat tabligu tegese nyampekno al bayyinu kang pertelo. Ad-dhahiru kang jelas bil adillati kang pira-pira dalil al-wadihati kang cetha welo-welo. Dari utusane santri-santri Nabi Isa, aku iki wa ma alaina illal balagul mubin. Aku itu tugasku hanya menyampaikan. Ketika ditolak, loh, jawabannya gampang, gak ada loro hati, ya wis tak tinggal ngono ndak. Tugasku hanya menyampaikan. Rasul itu kan mubasyir mundir. Rasul itu kan hanya memberi kabar gembira sama memberi peringatan. Masalah hidayah itu sampai atau tidak bukan kewajiban kita, Pak. Kita duwe konco ning kantor pas gak tepat. Kang, ojo kok ngene. Mas, Pak, ayo iki gak pas. Kita hanya menyampaikan. Masalah orang yang respon atau tidak bukan urusan kita. In antum il wa ma alaina illal balagul mubin. Ya Allah. Wa ya utawi iki adillah wadhiha iku ibraul akmahi iku apa niki marasna wong kang wuta sing semenjak lahir. Wal abrosi lan penyakit belang, wal maridi lan wong kang lara, wa ihya il mayyit lan nguripno wong iki mayit. Jadi kita ini hanya menyampaikan, kami datang itu juga dengan dalail al-wadihah, dalil-dalil yang jelas. Apa itu mukjizatnya Nabi Isa? Menyembuhkan orang yang buta semenjak lahir dengan izin Allah. Penyakit kusta, orang yang sakit, orang yang sudah mati bisa dihidupkan dengan izin Allah. Ya koyok nak zaman saiki Pak, sulapan temen Pak. Mulane Nabi Isa niku apa disebut Al-Masih. Isa Al-Masih. Al-Masih niku wong sing ngusap. Para ulama tafsir wong sing ngusap. Jadi Nabi Isa nak nambani tiyang niku didemek. Dan jangan persani niku. Ya titik akai walaupun awake dhewe ngarani melenceng Pak, versi kita ya. Melenceng. Ajaran Nasrani yang sekarang itu bagi kita itu ada yang melenceng karena ada Trinitas dan lain-lain. Tapi jangan persani, nak ono apa itu jenis ning lapangan, nopo ning gedung, terus nambah ini modelin nopo didemek. Dan iku sing dilakoni Nabi Isa. Wong gak iso mlaku, didemek. Nabi Isa memang dulu model nambah ini kados ngoten. Dan itu mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam. Al-Masih. Kalau Al-Masih Dajjal itu Dajjal, apa Al-Masih Pak?
Dajjal niku iso melompati satu wilayah dengan wilayah yang lain dengan jarak yang dengan waktu yang sangat pendek. Ya Allah. Makanya kita juga tidak paham, Pak. Kita ini tidak paham. Ono makhluk Gusti Allah zaman Kanjeng Nabi wae wis ono sampai saiki isih urip, yaiku Dajjal. Kan jangan terus bayang terus menungso normal apa ndak. Awit Kanjeng Nabi berarti anggap aja wis 1400 tahun lebih kan. Isih urip. Lah itu terus mangane piye? Uripe modele piye? Dajjal itu sudah ada. Hadis Kanjeng Nabi itu yang diriwayatkan oleh seorang sahabat namanya Tamim Ad-Dari, bahas tentang nopo? Tentang jasa-jasa, Pak. Dia sebelum masuk Islam, dia matur sama Kanjeng Nabi, saya itu pernah dengan teman-teman saya naik kapal, kemudian kami terdampar di satu pulau, kemudian kami tidak tahu kok terdorong untuk turun, kemudian kami masuk di pulau itu, kami bertemu dengan dabbah, dengan binatang yang rambutnya menutupi ujung depan dan belakang, bahkan sampai tidak diketahui mana kepala, mana ekor. Kami kaget, kata Tamim Ad-Dari. Ini beliau belum masuk Islam awalnya, saat peristiwa tahu jasa. Dan kami datang, kemudian tiba-tiba binatang itu bisa bicara. Jadi jenengan ojo kaget. Akhir zaman itu aneh-aneh. Binatang itu jasa itu bahasa Arab itu kan artinya kan mata-mata. Jadi Dajjal itu sampai sekarang memantau kita semua, Pak. Jasa sama ketemu ini Tamim Ad-Dari dan teman-temannya tuh binatang itu ngomong, kalian sudah ditunggu. Jadi itu kan kayak semacam mungkin kalau kita kayak ilmu hipnotis itu, Pak. Memang ada dorongan supaya ditarik dia datang ke satu lokasi itu. Tunggu siapa dia tidak tahu, tiba-tiba tengok ada orang tinggi besar, tidak umum lah istilahnya, bukan sebagai manusia, tinggi besar, tangannya terantai terbelenggu dengan memegang leher ke belakang. Kayak begini. Dia kaget, kemudian ditanya, itu ada di kitab Arba'in Nawawi, bukan di Arba'in Nawawi, sarahnya yang biasa saya ngaji, Al-Jawahir Al-Lulu'iyah, itu ada penjelasan detail, Pak. Terus ditanya, kamu dari mana? Terus dijelaskan, terus tanya, itu danau Tiberias kering atau tidak? Korma ini tumbuh atau tidak? Ditanya terus apakah kalian dengar ada seorang Rasul yang menyeru kepada ajaran Tauhid? Itu terus ditanya, ya ada. Dia dengar, ya ada. Kemudian bagaimana kondisinya? Apakah dia dicintai rakyatnya atau bagaimana? Dia diusir oleh kaumnya. Cerita panjang lebar, dia cerita kepada Kanjeng Nabi, saya pernah gini. Terus Kanjeng Nabi naik mimbar, cerita bahwa apa yang disampaikan oleh Tamim Ad-Dari itu merupakan juga peristiwa yang benar dan kelak akan terjadi, yaitu fitnah dan Dajjal. Baik, gitu Pak. Ini mau tutup ayat piro iki mau? Ayat 17. Planningnya Pak Edwi piro mau? 17. Ternyata sampai 17. Baik, silakan kita lanjut pertanyaan-pertanyaan. Monggo. Jadi cuma ayat 13 sampai 17. Silakan monggo. Miki wonten. Betul wonten miki iki. Dalam? Enggak tahu. Kalau ada pakai mik aja. Tapi monggo lanjut. Nak wonten paringi mawon. Ketemu. Yang pertama kaitannya dengan Ashabul Qaryah tadi, penduduk desa. Yang kemudian Imam Suyuti memilih itu adalah Antokiyah. Ini disebutkan ya, saya baca. Wal qaryah Antokiyatun fi ra'yi jami'il mufassirin.
Desa ini para ulama tafsir Jami'il Mufassirin berarti kan mayoritas adalah berpendapat itu adalah Antokia. Nama itu adalah wilayah yang disebut oleh Al-Quran dengan Ashabul Qaryah. Itu adalah Antokia. Para ulama tafsir mayoritas. Wal mursalun, adapun yang diutus, yang datang ke Antokia itu siapa? Ashabu Isa arsalahum muqarririna li syariati. Itu adalah para murid Nabi Isa yang diutus ke penduduk Antokia untuk menjelaskan syariat-syariatnya Nabi Isa alaihissalam. Maka kenapa ajaran Nabi Isa ada perlawanan sendiri dari Bani Israel? Ini perlu kalau jelaskan. Kenapa? Nabi Isa bahkan sudah masuk ranah pembunuhan, kemudian diselamatkan oleh Allah. Kenapa? Karena ajaran Nabi Isa dianggap merubah ajaran dari kitab Taurat. Kan jelas, Nabi Isa ajarannya itu ada beberapa syariatnya Nabi Musa alaihissalam yang kemudian dirubah oleh syariatnya Nabi Isa alaihissalam. Fi ra'yi Ibni Abbasin wa katsirun minal mufassirin. Pendapat ini dikutip oleh siapa? Oleh sahabat Abdullah Ibnu Abbas dan mayoritas para ulama tafsir. Jadi kalau jenengan tanya ini benar Antokia atau enggak? Nggih, karena ini pendapat mayoritas. Adapun kemudian yang menjadi perdebatan bukan Antokiahnya, yang menjadi perdebatan adalah yang datang ke sana apakah ada sambungan dengan Nabi Isa atau tidak. Ini Rasul yang berdiri sendiri atau Rasul yang itu merupakan muridnya Nabi Isa alaihis salam. Kalau kita bicara ngomong Rasul, itu kan tidak berbicara 25 Rasul. Ada Rasul yang kita tidak tahu namanya, di mana mereka berdakwah. Baik. Yang kedua, apa perbedaan antara jin dengan syaitan? Oh iya bagus ya, lewat. Kata catet. Iya. Sensitifnya loro iki sebabnya. Ngeten Pak. Kita dalam kondisi sekarang nih, kita tidak ada permusuhan dengan agama manapun. Oke, ini harus dipahami dulu. Dasar pola pikirnya, kita dengan agama manapun sampai sekarang tidak ada permusuhan. Berarti ketika orang tidak ada permusuhan, orang datang berarti dia datang sebagai saudara kita. Oke, sepakat gini. Kalau kemudian itu menjadi sebuah misi dakwah, kalau bagi kita menyebutnya dakwah kan, seandainya kita ke satu wilayah, kita datang ke sana, kita tujuannya juga hanya membantu secara di sana ada kebanjiran, ada macam-macam ya. Kemudian kadang kita orang dari kacamata kita, enggak, kita hanya membantu. Tapi dari kacamata orang lain, enggak, ono misi. Orang baik itu, kalau orang punya niat baik, itu pasti siapapun bisa dikatakan punya misi. Tidak hanya kita, termasuk orang di luar kita juga menganggap kita juga sama. Ngerti ya? Itu dasarnya itu dulu. Kemudian kerangkanya kita ini bernegara. Agama yang ada di negara kita campur Pak. Islam toh, Nasrani ono, bahasa yang dipakai kan bukan Nasrani ya, bahasa yang dipakai adalah Katolik, Kristen, Konghucu, Buddha, Hindu. Yang diakui oleh negara kita kan 6 ini kan, bukan 5 kan, karena terpisah kan, Kristen sama Katolik kan beda. Katolik kan ditulis Katolik kan, bukan ditulis Kristen. Ya karena yang Kristen itu kan Protestan itu. Maka ya siapapun kita tidak mungkin menolak kehadirannya, karena di sini pun ada pengikutnya, umatnya. Ngerti ya? Yang menjadi pertanyaan, lah itu kok sampai mencium, gitu? Kan banyak itu, termasuk apa namanya imam besar Masjid Istiqlal. Apakah salah? Ya boten salah. Salah itu pundi? Tiang menyambut tamu Kanjeng Nabi niku, amin sewu nggih, Kanjeng Nabi. Iki kula tak cerita Kanjeng Nabi. Nggih.
sayangi sakpole kali tonggo-tonggo sing agamane Yahudi. Dengan teseimutan satu kisah orang Yahudi sepuh buta, pekerjaannya mencaci, tapi Kanjeng Nabi menyuapinya. Mulia mana mencium kening dengan ngasih suapan? Mulia mana, Pak? Salah tak? Karena beda agama kemudian Kanjeng Nabi nyuapi orang yang beda agama, terus apakah dianggap mendukung? Jadi situasinya berbeda. Kalau berperang beda kasus. Kalau kita damai tidak ada apa-apa, yaitu persahabatan. Tamu yang datang dihormati sepantasnya, negara menghormati negara. Kan mana Vatikan kan negara kan? Negara dalam negara kan dihormati. Ya wajar. Bahkan mereka punya kedubes di sini kan. Punya kedutaan di sini. Jadi bukan hal yang masalah kemudian itu memberi implikasi, disiarkan, ada running tag macam-macam. Itu nopo nggih. Kita tidak bisa bersikap secara personal, tetapi negara kadang harus menghormati tamu yang datang. Negara harus menghormati tamu yang datang. Jadi kita tidak bisa serta-merta orang baik sama orang yang beda agama itu tidak usah ada ini kok kerangka terlalu besar itu. Saya tanya jenengan. Nanjengan duwe tonggo agamane Hindu, agamane Nasrani. Jenengan ngirimi mariono acara dikirimi berkat. Saya di kampung saya itu Pak, itu hidrogen. Gang saya itu selengganan lebar itu Cina, Arab, Madura, Jawa. Cina masih lumayan banyak, 20 kakak lah, karena dulu itu memang kampung Cina kan, belakangnya Kapasan. Itu saya itu dulu yang sekarang rumahnya sudah kebeli pondok, yang saya beli untuk pondok itu Cik Suli namanya. Itu kalau Imlek itu Pak, pasti ngasih saya kue ranjang Pak. Aku ya ora doyan Pak. Awalnya lha kula mboten kenal kue ranjang kan nak sing lawas kan wates toh. Wates ditayarno kiri ae jepiping mati Pak. Oke ya. Ya saya terima, bahkan kalau saya ada acara apa-apa, ada nih pondok, ono acara, ono berkat luwe ini tak terno. Nak riyoyo, kula niki dikei baju koko karo anake. Niki kula nggih. Dikei baju muslim nih deh. Kali anake, Kokiki namanya, Riki. Saiki wong wis metu lah wong pun ketubas pondok dalem ngajeng kula pas, ngajenge pondok jalan. Terus ngoten nggih. Jadi jangan dipandang perspektif yang sisi suudon. Masalah nanti itu membawa mampu dakwah, awake dhewe ndak ngefek kan selesai. Boten ngefek. Ngoten nggih. Baik, yang ketiga kaitannya kali bedane setan karo iblis. Setan karo jin. Ngeten. Kita ini yang tampak, saya ulangi Pak nggih, yang tampak yang disebut di Al-Qur'an bolak-balik makhluk Gusti Allah itu ono jin, ono malaikat, ono menungso. Yang dua kena taklif ibadah dan dia dikasih logika, dikasih akal. Siapa? Jin dan manusia. Kalau malaikat sudah jelas la ya'suna ma amarohum wa yaf'aluna ma yu'maru. Malaikat itu settingannya sudah tidak pernah durhaka atas perintah Allah dan sudah pasti dia tidak akan nerjang atas apa yang dilarang oleh Allah. Tapi jin dan manusia ini dikasih potensi dua, bisa baik, bisa jahat. Oke. Pertanyaannya, ini saya harus jelasin panjang. Jin itu menurut para ulama tafsir mereka adalah orang-orang yang meninggali bumi lebih dulu sebelum kita. Peristiwa Nabi Adam sebelum diciptakan, kemudian beliau di surga, yang di dalamnya ada iblis, oke, yang wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kalau tak cerita runtut ini, ning swarga iku ana terjadi dialog. Iki gambarannya kok dialog, ojo dibayangno dialognya kayak apa.
Ketika Gusti Allah menyampaikan kepada para malaikat, kepada kunalil malaikatis sujud kepada para malaikat, malaikat sujudlah kalian, maksudnya hormatlah kalian kepada Adam, maka fasajadu, malaikat semua sujud, dalam artian sujud penghormatan, bukan sujud sebagai menghamba, illa iblis, kecuali iblis. Muncul pertanyaan, tambah iki jimale Pak, iblis terus sopo? Maka para ulama tafsir berbeda pendapat, iblis itu malaikat. Apa buktinya? Yang berpendapat bahwa iblis itu malaikat, bukan bangsa jin. Iblis itu malaikat. Apa buktinya? Buktinya adalah ketika Allah berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian, hormatlah kalian kepada Adam, maka semua hormat kecuali iblis. Berarti dalam satu forum mereka duduk semua, berarti yang hadir pasti malah, berarti iblis bagian dari malah malaikat. Logis enggak Pak? Wahai rakyatku semuanya, kalian harus membayar pajak. Maka berarti yang hadir itu rakyatnya semua. Ketika Allah berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka semua bersujud kecuali iblis. Oh, berarti iblis bagian dari malah malaikat. Itu pendapat termasuk sahabat Abdullah ibnu Abbas lebih condong itu Pak, bahwa iblis itu malaikat. Pendapat yang kedua, ini pendapat mayoritas. Nah, iblis itu bukan malaikat. Iblis itu minal jin, bagian dari bangsa jin. Oke. Maka alasannya apa? Loh, kan tidak mesti dalam satu forum ketika disampaikan bahwa sujudlah kalian semua kepada Adam, bukan berarti kan semua malaikat, bisa saja ada di sebelahnya itu juga makhluk yang lain, yaitu dari kalangan bangsa jin. Nah, itu perbedaan. Nah, terus perkataan setan itu siapa? Setan itu adalah karakter Pak, sifat Pak. Maka setan kon, ya ana wong nuwakal setan kon. Apa buktinya? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setan itu selalu mengganggu jiwa manusia, baik setan itu dari golongan minal jinnati wan nas, dari golongan jin ataupun dari golongan manusia. Jadi menungso iku ya iso dadi setan, nak ngajak ning keelekan. Jin nggih sami. Nah, cuma masalahnya awake dhewe iki wis kadung terkontaminasi ning TV-TV, ning YouTube, nak bahas jin itu moro-moro bahas kelebon, bahas gini, ngoten macam-macam. Repot, padahal jin itu kaya awake dhewe, ana sing melok jamaah, ana sing dadi kiai. Lho, ana sing jin itu berkembang biak kok kayak kita kok. Mereka melahirkan, mereka menikah, mereka makan, mereka tidur. Sama kayak kita. Mereka ya punya rumah, mereka punya anak, mereka bekerja. Oh, jadi kira jin mboten kerja. Punya wae dhewe sami. Di alam sana itu mereka hidup kayak kita. Mboten wonten bedane, Pak. Ngoten nggih?